bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalau saya ucapkan saya Indonesia, peserta kegiatan ini balas dengan saya Pancasila. Begitu juga sebaliknya. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Tangan di kepala, malas. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Mantap. Kalau kita bilang Sulut hebat, berarti mesti jawab apa? Odeska hebat. Boleh? Boleh. Sulut hebat? Boleh. Nanti belajar. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur Sulawesi Utara yang sejujurnya hari ini akan menghadiri kegiatan ini. Tapi karena ada keterlambatan pesawat tadi, jadi Pak Gubernur akan tiba jam 11 nanti dan tidak mungkin lagi pasti terlambat. Tapi Pak Gubernur kalau tiba di sini nanti, karena di sini ada 3 event. Di bawah ini ada kegiatan kerukunan keluarga Gereja Masing Jeli Minasa. Akan kumpul. Ada 1.500 pendeta keluarga gereja akan kumpul di bawah. Dan di atas nanti siang seluruh Forkompinda akan hadir dan tokoh-tokoh agama se-Sulawesi Utara. Untuk apa? Pelantikan Pekan Kerukunan Internasional yang akan dilantik oleh Ketua Asosiasi FKUB seluruh Indonesia. Dan rencananya Pak Presiden akan bersama-sama dengan kita pada bulan April, dan pemerhati kerukunan dan toleransi dunia yang akan bersama-sama dengan kita, dan tokoh-tokoh agama dunia. Kita berdoa saja supaya Paus dan lain-lain dari datang. Ya, isu yang diangkat adalah siara keadilan dan perdamaian. Pak Gubernur akan mendorong daerah ini untuk jadi laboratorium kerukunan. Dan pada tanggal 14 sampai 20 April nanti, seluruh pengurus FKUB seluruh Indonesia, kabupaten kota akan datang di Sulawesi Utara, dan pengurus BAMAK antar gereja se-Indonesia akan hadir di Sulawesi Utara. Ada 10.000 orang datang di Sulawesi Utara pada selang seminggu yang berlalu. 5 menteri dan presiden akan bersama-sama kita. Sekjen Dewan Gereja Dunia akan bersama-sama dengan kita dan Profesor. Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur bersama Pak Wagub akan ke WCC Dewan Gereja Dunia, karena ada di Jerman kita akan ke Evangelical Mission and Solidarity untuk menghadirkan mereka di Sulawesi Utara. Dan untuk itu izinkan saya menyampaikan sambutan Gubernur Sulawesi Utara pada acara seminar dengan topik Demokrasi Pancasila Mengawal Suksesnya Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Yang saya hormati, cintai, dan banggakan Ketua Dewan Pakar Komunitas Jas Merah. Jangan melupakan sejarah. Profesor Dr. Andes Robi Walalagi MM MPD. Ini dosen saya waktu CPNS dulu. Dan waktu saya tim 4 di kepemimpinan 4 dan kepemimpinan 3, ini mentor saya. Kebetulan saya jadi camat termuda di Sulawesi Utara, jadi sempat dengan beliau. Kan nggak logis tuh, masa masih begini ke Bapak jadi muridnya Pak. Karena kebetulan saya dapat jabatan itu, jadi camat termuda, jadi saya ikut diklat kepemimpinan. Sempat beliau jadi mentor dosen saya. Komunitas Jas Merah Sulawesi Utara, Bapak Ruben Langiter, narasumber sini.
ada mantan Kadis Pak Dutulur ini mantan Kadis Pariwisata. Saya, tesis saya tentang pariwisata ini. Jadi pariwisata berkembang seperti ini, saya sudah tulis dalam tesis saya. Saya tulis di Jogja, Community Development. Kita ketulisan apa? Peran pemerintah dan swasta dalam pembangunan pariwisata. Tapi di Kota Lipik. Makanya kalau bicara pariwisata saya agak tahu. Kalau Pak Ganiwati ini mentor saya yang mendorong saya jadi pejabat termuda, lebih khusus di bidang intelijen. Saya waktu jadi camat termuda langsung direkrut lewat Kesbangpol Sulawesi Utara untuk diklat intelijen. Dan saya direkrut di 3 Kesbangpol. Sebenarnya ininya etis untuk kita. Jadi kalau ada orang jago, dibawa pada Diwati, saya berarti. Karena sampai guru dan Diwati. Mantan camat berhasil, beliau pernah camat 2 kali, saya juga demikian. Ya, gitu. Baru Pak Planita, ini pakar politik peduli Pancasila. Bapak Ibu hadirin adik-adik yang saya cintai dan bangga, ada beberapa tokoh sini yang saya kenal. Puji dan syukur patut kita panjatkan karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas anugerahnya dan berkenan sehingga saat ini kita dipertemukan dalam seminar dengan topik Demokrasi Pancasila mengawal suksesnya pemilihan kepala daerah Sulawesi secara demokratis. Cuma dengan itu saya merespon positif dan memberikan apresiasi pelaksanaan ini. Dan kita berharap seminar ini kiranya akan diikuti dengan baik dan semakin mendalam memahami demokrasi Pancasila, mendukung pelaksanaan agenda-agenda pemerintah dan menciptakan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Secara umum pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai terkandung dalam ideologi Pancasila. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas. Salah satu prinsip dalam pemilu yang harus diangkat yaitu langsung umum, bebas dan rahasia. Itu dinyatakan kalau boleh dikaji dengan terbuka di tempat ini. Lebih dari itu, bersama-sama kita pastikan bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki konstitusi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan banggakan. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu di mana kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan di 7 kabupaten kota: Bitung, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Boltin, dan Minut, Kota Manado, ya, dan satu saya lupa ya. Merdeka. Merdeka. Semangat. Merdeka. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang ada di meja pimpinan, puji syukur kita naikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu lagi di tempat ini. Kita di dalam rangkaian pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita berdemokrasi, saudara-saudara, dengan tema ini, seminar diskusi panel tentang demokrasi Pancasila mengawal pemilihan gubernur secara demokratis. Saudara-saudara, tidak lama lagi diterangkan akan pemilihan gubernur di Sulawesi Utara. Secara demokrasi,
kita berdemokrasi itu kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Toh, yang mau pilih, yang mau pilih itu rakyat, saudara-saudara. Tergantung saudara-saudara mau pilih siapa. Pemilihan sama dengan pemilihan umum. Sebentar tentu nanti dekat-dekat pilgub akan ada beberapa calon gubernur untuk kita pilih. Masih mau pilih oleh Dodo Kambe, ada mungkin yang mau calon Tetik Paruntu, ada mungkin yang mau calon Lumentut, Poli Panambunan, dan lain-lain. Tergantung kita. Toh? Orang bersuara hati nurani, mulia. Tapi kita orang mau cari tahu dulu, orang visi misi untuk membangun Sulawesi Utara. Sebentar juga saudara-saudara, 1-2 bulan ke depan sebelum pilgub, komunitas Jas Merah akan bikin lagi pertemuan dengan menghadirkan ini figur-figur ini. Supaya nanti saudara-saudara dengar dong visi misi. Ya? Visi misi yang terbaik sudah tentu dia yang saudara akan pilih. Ini demokratisasi. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, nanti sebentar setelah diuraikan materi oleh Profesor Dr. Andes, Robi, Dondo Kambe, MM, MPD, segala macam suara pada dia. Sarjana lengkap ini. Walalangi, salah. Ya. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur, terutama Kesbang Pol Sulut yang dipimpin oleh Bapak Stephen Liu Esos yang juga berada di depan. Pakai tangan dulu. Untuk itu kami mempersilakan kepada Bapak Stephen untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Merdeka! Dia ada suruh-suruh, jadi kita saya cuma bicara pendek, lebih banyak ada bertanya. Dan pasti tidak ada pertanyaan yang akan lewat. Siapa akan lewat, saya ini bukan berurusan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Anda bicara Pancasila, kita bicara apa Pancasila? Dan kita lihat saya hanya di dalam mendukung ini sesuai dengan kenapa dulu satu lagi ada dua. sesuai dengan tema, dan ini adalah merupakan tantangan saya sebagai guru besar. Namun saya perlu jelaskan dulu, apakah saya Sudah pindah atau apa? Sudah pindah atau? apakah saya ada relevansi pemahaman untuk penyampaian demokrasi Pancasila dengan kualitas diri saya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perkenalkan dulu tenang sekali. Saya siapa? Sudah disampaikan tadi. Memang pendidikan saya adalah doktor. Tahu dia PBDB. Yang bidang studi falsafah manajemen, spesialisasi leadership. Kalau tuh Jili DP anak, DP ini keberapa? Jadi saya punya doktor politik. Kita tahu di instansi ini siapa-siapa juga. Kedua. Istri kedua. Orang selalu bicara Ada politik, harapan. bilang politik itu jelek. Nah, saya akan jelaskan apa sih politik. Bahkan media pimpinan juga boleh kan? Ya kan seminar kan semua, ya kan? Dan ini yang saya perlu jelaskan dulu. Apa yang disebut dengan kualitas SDM? Ya, kualitas SDM itu punya kemampuan teori, suatu bidang pengetahuan Foto kemarin kau kirim dulu. diakhiri dengan predikat S3. Orang semua. Kita punya nggak ada. Kemudian kedua, kemampuan beliau yang bersangkutan sebagai
memiliki pengetahuan bidang studi yang bersangkutan, misalnya pertanian, kedokteran, politik, manajemen. Dia harus mampu ungkapkan, mampu jabarkan Bikin sertifikat. kepada sesama Kita tulis. sebagai guru. Guru apa? Guru besar. Bedakan guru besar dan guru kecil. Kalau guru kecil mengajar di kelas. Maksudnya kirim Sini banyak guru ada tukang katakan. saya. Kalau guru kecil yang guru dia punya kualitas kemampuan mengajar cuma di kelas. Lalu menggunakan modul, benar kan? Ya. Kalau guru besar dia mampu mengajar di semua, ya, tanpa teks, dengan menanyakan materi apa ini. Kalau guru bisa siapkan materi. Kalau guru besar, apa yang kami perlu? Saya akan sampaikan. Nah, itu adalah profesor. Profesor itu bukan kita. Proyek itu profesionalisme. Apa profesi? Profesi apa? Bisa jalan-jalan profesi apa? Ada yang profesi apa? Hah? Wah, dosen. Jadi profesi anak dosen sebagai apa? Kalau dosen itu apa? Aplikasi diri kan? Yang sangat profesional. Itu namanya profesional. Jadi profesor itu bukan nanti dari SK dan sebagainya, tapi kemampuan dia bisa tampil nggak sekarang. Dan sekarang saya akan diuji. Penyampaian saya tentang kualitas kita dalam politik saya akan sampaikan. Pendek saja kita akan jalankan. Dan Anda bisa bertanya. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan lepas dari pendidikan. Itu. Jangan bilang profesor kamu kelas, nah pernah. Jadi saya sudah menulis di FB, WA dan sebagainya semua 2 tahun. Akun saya Robi Walalani, ada yang Robi FB Walalani. Semua 2 tahun tertulis. Jadi kalau doktor, kemampuan ilmu pengetahuan dengan pembanding referensi jurnal-jurnal, benar kan? Bahwa dia punya penulisan di pengen ini adalah jurnal. Kalau profesor, kemampuan diri itu yang dibuktikan dengan credit point. Benar nggak? Menulis berapa kali? Jadi ketua ini berapa kali? Seminar begini berapa? Sampai minimal 1000.